Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Bagaimana anak-anak? Apakah teman-teman kalian sudah bisa masuk dalam kelas Google Meet ini? Apa masih ada yang belum masuk? Tinggal Novendra Bu, terkendala jaringan. Sudah nyala Bu? Sudah nyala. Baik anak-anak, mungkin Novendra masih terkendala sinyal. Kita Novendra, mulai Bu. pembelajaran pada pagi hari ini ya, sambil menunggu Novendra masuk ke kelas. Baik, untuk memulai acara pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ibu minta tolong Fatur Rohim, silakan untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, untuk biar lebih semangat lagi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin ada salah satu dari kalian untuk memberikan atau menggaungkan visi dan misi SMK Wahid Hasyim. Jadi agar kita lebih semangat lagi, Ibu minta tolong Khairul Anam untuk memimpin teman-temannya, memberikan semangat kepada teman-temannya dengan menggaungkan visi SMK Wahid Hasyim. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya membacakan visi misi Wahid Hasyim supaya lebih semangat lagi. Visi misi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik anak-anak, kita praktikkan bersama ya. Oke, tangannya dikepal, ditunjukkan. Oke, visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yes. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada minggu kemarin, kira-kira kalian telah mempelajari terkait dengan... Perkenalkan, nama saya Mira Permata Putri. Pertemuan minggu kemarin mempelajari bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenal teks cerita sejarah. Nah, untuk kompetensi dasar atau capaian kompetensi yang akan kita raih dalam materi pembelajaran kali ini yaitu, setelah kalian mencermati dua teks ini, coba kalian lihat kira-kira ada informasi apa dari teks 1 dan teks 2. Teks 1 itu berisi tentang apa, teks 2 berisi tentang apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rafli. Isi teks 1 tentang sejarah kemerdekaan. Isi teks 2
tentang kehidupan seseorang dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut tokohnya DJ. Selanjutnya, yang kedua, apakah kalian menemukan terkait dengan persamaan dan perbedaan dari teks 1 dan teks 2? Oke, anak-anak silakan. Apabila kalian ingin menyampaikan, jangan lupa on-kan mikrofonnya ya. Dari dua jenis teks tersebut, bisa kalian sebutkan teks 1 itu termasuk ke dalam jenis teks apa, teks 2 termasuk ke dalam jenis teks apa? Persilakan. Selanjutnya, ciri-ciri apa yang kalian temukan dari pemahaman materi dari awal sampai dengan kalian menganalisis dua teks tersebut? Kira-kira ciri-ciri teks cerita sejarah itu apa saja? Boleh izin Bu? Nama saya Ali. Saya mau menjawab. Samaan teks 1 dan teks 2 adalah sama-sama membahas tentang sesuatu. Ceritakan tentang sesuatu. Setelah kalian memahami dari teks tersebut, kalian juga sudah menentukan teks 1 dan teks 2 jenis teksnya. Sekarang, apa yang kalian dapat dari pelajaran kali ini terkait dengan konsep teks cerita sejarah? Ada yang bisa menyampaikan apa itu teks cerita? Baik ya anak-anak ya, setelah tadi kalian sudah memahami persamaan dan perbedaan dari dua teks. Kalian juga mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam teks 1 dan teks 2, dan juga bisa menentukan apakah teks 1 dan teks 2 tersebut termasuk ke dalam teks cerita sejarah. Sekarang, dari hal tersebut, kira-kira pengertian apa sih yang kalian dapatkan, pengertian dari teks cerita sejarah? Teks sejarah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Oke, baik. Is menyampaikan ya bahwa teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Mungkin ada pendapat yang lain? Ibu persilakan. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri, Bu. Menurut saya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan mencerminkan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Oke, baik. Benar ya apa yang disampaikan oleh Iis dan Ainul Fitri. Pengertian teks cerita sejarah tadi, poinnya ada teksnya, ada urutan peristiwanya, terjadi pada masa lampau dan itu benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Sekarang, kira-kira ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Perkenalkan, nama saya Rifan. Di sini saya akan menjawab ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama ada runtutan peristiwa, kedua terjadi pada masa lampau, dan yang ketiga memiliki nilai sejarah. Oke, baik sekali ya. Ada runtutan peristiwa, terjadi pada masa lampau, termasuk ke dalam konjungsi temporal. Yang ketiga adalah fakta. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Paham Bu. Oke, baik, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu ingin ada salah satu dari kalian yang menyampaikan atau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu persilakan. Saya mohon izin untuk menjawab, Bu. Nama saya Ridhoi. Menyimpulkan tentang teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Kronologis urutan peristiwa, 2. Konjungsi temporal, 3. Fakta yang memuat 5W plus 1H atau disingkat adik simbah yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekian. Oke, terima kasih Ridhoi ya. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan semua untuk kelas 12 Multimedia 1. Oke, baik. Begitu ya anak-anak ya.
tugas pada hari ini ya. Kalian silakan mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan dan Ibu kirim di Google Classroom. Kemudian apabila kalian ada yang belum paham, kalian bisa chat WA Ibu, atau bagi anak-anak yang masih belum bisa join ke Google Meet, kalian bisa melihat video pembelajaran dan PPT yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Baik anak-anakku, kan apabila kalian belum bisa memahami. Sekian dari Ibu, anak-anak tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jangan lupa makanan-makanan bergizi, tetap jaga jarak. Apabila kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.